itu yang penting dia sudah menyerukan, mendakwakan sesuatu yang baik kepada umatnya, itu sudah bisa ustaz. Nisa Sabian itu haram atau tidak? Nisa Sabian, Bu Vina siapa? Bu Vina. Enggak tahu. Saya Di 16 di lorong sebelah. coba lorong kolona mungkin. Lorong Kolon kalau Iya. ada nama Ibu Vina sini. Hayya 'alas shalah. Dia kayak nyanyi-nyanyi kan gitu. Iya, Itu iya. lagu jihad, Kak. Wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Salman ini susah sekali waktu itu betulan. Ya, lagi ya Allah. musim maulid ini abang ini. Iya kah? Lagi banyak musim maulid ini, pagi, siang, sore lagi full Begitu, job. Tadi nih apa lagi kegiatan? Tadi ini kegiatan maulid juga di bagian Maulid juga. Pasar Panjang. Pasar Panjang ya? Iya, ke Pak Kiai Zainal Abidin yang panggil. Oh, Masya Jadi sangat susah untuk bertemu dengan abang ini. Baru ketemu ini abang. Anu, Ustaz, sebelum kita di Kendari, kita di mana kah? Saya sebelum di Kendari saya di Kolaka. Ah, Di Kolaka menuntut ilmu di Pondok Pesantren Baitul Arqam ah. sama Ustaz Jejen. Sini nak. Nggak boleh situ, sini. Sama Ustaz Dijen. Iya, Ya? Ustaz Jejen. Ustaz Dijen bukan yang di Muats? Iya, dulu dia di apa? Di Baitul Arqam di Watu Bangga. Setelah itu dia membuka pondok lagi di Kendari, Musmin Jabal. Oh, gitu. Tapi saya dulu belajar Kenapa kita nggak di Muats kita? Enggak, Justru kita di Baitul saya Ridwan? selesaikan dulu belajar saya dengan iparnya Ustaz Syihab. Jadi saya nyetor hafalan sama Ustaz Syihab. Dia punya ipar dari Bandung. Oh, begitu dia. Ya, Kalau selesaikan itu baru. Ustaz Jajan dari mana tadi? Ustaz Jejen dari Bandung juga. Dari Bandung juga. Iya. Tapi Katanya menetap dari di Kendari. Tasikmalaya. Iya, sekarang di Menetap Kendari. nih? Iya. Karena pondoknya sudah besar. Masya Allah. Yang di Muats itu. Mas Jabal. Luar biasa beliau. Masuk kenapa kita dari sana? Saya waktu itu selesai mondok di Baitul Arqam, saya langsung kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Setelah itu ya enggak tahu lari kemana Allah mengarahkan rezeki saya. Sehingga saya tidak terlalu fokus di Tas Jajan sekarang. Iya deh. Itu Ustaz, itu tolak ukurnya seorang laki-laki itu sehingga dia bisa didapat gelar ustaz itu apa sih sebenarnya? Saya juga pernah pertanyakan ini di pondok pesantren waktu saya kelas 2 aliyah di Baitul Arqam. Ya. Jawaban ustaz saya begini, dia pun bertanya dengan ustadznya, dan ini jawaban ini turun temurun. Jadi patokan seseorang itu bisa dikatakan ustadz ketika dia sudah pernah memberikan ilmu kepada sesamanya. Oke. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi seseorang yang sudah memberikan ilmu bermanfaat itu sudah bisa dikatakan ustadz. Kalau di sekolah-sekolah biasa dikatakan di pondok pesantren itu sudah tidak asing lagi namanya ustadz, ustazah. Karena dia sudah ngajar setiap hari kepada murid-muridnya. Ada juga biasa muazin dipanggil ustadz karena dia sudah berdakwah dengan seruan azannya. Ada juga penghafal Quran, hafiz dipanggil ustadz karena dia sudah memberikan manfaat hafalan Qurannya dengan melalui dia memimpin sholat imam, dikatakan ustadz. Ada juga penceramah dikatakan ustadz karena dia sudah memberikan banyak faedah-faedah yang bermanfaat kepada umat. Begitu. Ya, jadi intinya dia sudah memberikan hal yang baik kepada umat itu sendiri. Berarti kalau kayak seseorang ya atau laki-laki, kita bicara laki-laki dulu nih. Kalau misalnya laki-laki begitu toh, dia datang ke masjid, terus di masjid itu misalnya belum ada ustaz di situ toh, terus dia dia lihat anak-anak mungkin terus diajar ngaji, itu bisa bisa karena dia sudah memberikan dampak positif kepada umat. Bahkan di rumah saja, rumah tangga, seorang bapak yang mengajari anaknya itu, anaknya tidak apa-apa dia manggil bapaknya sebagai ustaz, sebagai gurunya, bisa menjadi bapak ustaz. Apa itu artinya ustaz? Ustaz itu artinya guru ya, guru. Kalau ustazah itu digelar untuk perempuan, ustazah itu guru perempuan. Kalau ustadz, guru laki-laki. Guru laki-laki.
Jadi bukan berarti bilang dia harus jadi profesor, Iya, iya, iya. doktor. Biasanya kan ada yang bilang, aduh begitu-begitu sudah dipanggil ustadz. Wah, dia baru muazin sudah dipanggil ustadz. Jadi ustadz itu dipergunakan untuk orang-orang yang sudah memberikan hal yang baik kepada umatnya. Biasa menjadi perdebatan itu di Masjid Baitur Rahman di Baruga sebelum saya di sini. Itu namanya ustadz teman saya namanya Asbin, itu diperdebatkan karena dia itu mau dipanggil ustadz kiri kanan. Karena si Asbin ini sudah mendapatkan referensi bahwa ustadz itu sebenarnya tidak mesti bilang kita harus doktor, magister ataupun kita sudah memiliki satu ilmu yang khusus atau mungkin satu perguruan tinggi yang mana perguruan tinggi itu sudah mendisiplinkan ilmu kita. Tidak, ustadz itu yang penting dia sudah menyerukan, mendakwakan sesuatu yang baik kepada umatnya, itu sudah bisa ustadz. Masya Allah, begitu ya. Tapi itu kalau ustadz begitu harus kayak di masjid begitu? Enggak juga, di sekolah, di rumah. Ya. Bahkan kalau di sosial media begitu ustaz, misalnya ada orang yang mengajar online misalnya, ya ustadz juga. Ustadz juga. Tapi lihat dulu apa yang diajarkan. Kalau diajarkan agama itu ustadz. Begitu. Kalau dalam ilmu matematika, dalam ilmu fisika, bahasa Inggris itu kan ilmu umum. Ya pelajaran-pelajaran umum itu mereka biasa panggilnya guru. Kalau bahasa Arabnya ustadz. Jadi bukan berarti bilang ustadz itu bilang harus dia menghafalkan 1000 hadis, menghafal 30 juz, tidak. Dia sudah mengajarkan hal yang baik kepada seseorang itu. Kalau guru matematika, guru privat dikatakan guru. Kalau bahasa Arabnya ustadz. Jadi ustadz itu enggak bilang harus. Begitu. Mungkin abang sendiri bertanya-tanya kenapa bisa baru begini sudah dipanggil ustadz ya. Tidak. Sudah seperti itu. Iya, karena apa itu juga jadi pertanyaan tuh untuk saya, untuk teman-teman, untuk subscriber juga mungkin. Jadi kalau kita sendiri ustaz, tapi kita sudah hafiz berarti? Iya, saya sudah pernah nyetorkan ayat-ayat itu dan teman-teman saya sekarang sudah sukses semua. Sudah ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Yang di Jakarta namanya Mukmin, yang di mana ya? Pokoknya mereka sudah sukses semua, sudah menghafalkan ayat-ayat 30 juz itu. Tapi bukan berarti dia menyetorkan 30 juz itu dia sudah lancar. Cuma mendapatkan gelar sebagai hafiz saja dan hafizah. Masya Allah. Ya, dia belum dikatakan tamat karena ketika kita membaca ayat masih kadang salah. Makanya ada namanya ilmu tahfiz dikatakan murojaah atau simaan. Simaan itu murojaah itu untuk memperlancar hafalan. Jadi gelar hafiz itu hanya diberikan kepada orang yang senang dan gelar menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu. Seperti di masjidnya sini kita abangin, masjid kita ini tercinta kita ini Baitur Ridwan itu. Banyak itu anak-anak kita sudah bisa dipanggil hafiz dan hafizah karena mereka senang menghafal Quran. Hafiz artinya kan menjaga atau menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak kita sini tiap malam itu menghafal Quran. Ada bahkan sudah sampai 9 juz, 8 juz. Iya. Siapa itu? Isra itu sudah masuk hafalannya ke juz ke-9. Itu paling tinggi siapa anak-anak yang hafal sih? Paling tinggi sebenarnya itu Isra. Isra ya? Kemudian Wahyu. Jadi hafizah itu sebutannya sekalipun dia belum hafal gitu Ustaz ya? Iya, sekalipun dia belum hafal dia sudah bisa katakan hafiz dan hafizah karena dia sudah tiap hari bahkan tiap 3 kali dalam 24 jam sudah menyetorkan ayat Al-Quran. Hafiz artikannya menghafal. Yang dia setorannya ke kita? Ke ustadznya, ustadz yang dianggap bacanya sudah dikata bagus lah. Ya, fasohanya bagus, ahkamul kalimahnya sudah bagus, kemudian fasohanya, kemudian tajwidnya, ikhfa'nya, idghamnya, semua hukum-hukum tajwid dia sudah kuasai. Nah, biasanya walaupun orang itu belum hafiz, akan tetapi dia sudah bisa menjadi orang yang tempat nyetornya ayat-ayat Quran itu. Contohnya abang sendiri, abang tidak hafal 30 juz, tapi abang baca Qurannya lebih fasih daripada orang-orang lain. Maka saya menghafal Quran bisa nyetor sama abang. Tapi abang sambil lihat Quran, saya nyetor, abang lihat Quran gitu. Dan itu pahalanya besar Ustaz ya? Luar biasa sekali. Masya Allah. Tidak bisa kita itu. Bahkan kalau anak-anak katanya dia jadi hafiz atau hafizah, itu katanya dia bisa tarik orang tuanya ke surga. Iya. Dia 10 ahli keluarganya itu ditarik dalam surga itu tanpa hisab. Kalau ustaz saya pernah mengatakan bahwa orang tuanya itu diberikan terompa ya, dia sejenis kayak saya pribadi kayak baju jubah pribadi untuk orang tuanya itu sebagai tanda kehormatan. Kalau anaknya diberi mahkota
mahkota sebagai tanda bahwa dia seorang hafiz-hafizah. Jadi nanti di akhirat ada kelompok-kelompok yang namanya kelompok-kelompok para penghafal Quran. Dia ditandai dengan mahkota yang ada di kepalanya. Oh, itu ada tandanya. Masya Allah. Dan saya dengar ustaz saya dia katakan bahwa mahkota itu katanya tidak bisa dilepas-lepas, itu sudah itu permanen. Dia enggak rapat di kepala, tapi dia maksudnya permanen. Dia sudah ada terus tapi di situ. orang itu merasa bahwa dia tidak memiliki mahkota, jadi dia tidak mengganggu. Padahal di mata Allah Ya, dan di mata orang-orang yang ada di dalam surga itu dia memiliki mahkota. Masya Allah. Itulah kelompok-kelompok para hafiz dan hafizah, dan itu balasannya surga. Dan 8 orang lagi itu adalah keluarganya, terserah siapa yang mau ditarik masuk ke dalam surga. Otomatis 2 orang sudah orang tuanya. Maaf nih Ustaz, saya pernah lihat. Iya. Ada kaum akhwat ya. Akhwat ya. Menggunakan cadar. Tapi Astagfirullah. itu maksudnya dipertanyakan. bagaimana itu Ustaz? Itu Kalau boleh atau tidak Ustaz? Sebenarnya sih kalau saya belum terlalu mendalam yang namanya itu. tapi kalau ini pernah juga didiskusi dengan teman-teman saya para qori ya. Mereka yang bisa dibilang himarnya syar'i sampai tinggal mata saja kelihatan. Iya, tapi dia hampir tiap jam bahkan mengupload video joget-jogetnya. Sebenarnya sih tidak sesuai. Tidak sesuainya kenapa? Karena orang sudah melihat penampilannya seperti itu, kemudian dia joget-joget, orangnya itu sudah tidak memiliki wibawa dalam agama. Orang tidak mengatakan lagi bahwa dia itu ahli agama. Bahkan hanya sebagai kayak sebagai passion saja. Iya, sampai passion. Sebenarnya saya enggak mengatakan itu bukan itu boleh atau tidak boleh. Barat bulan puasa. Ya. Bulan puasa kan banyak lapa-lapa kita lihat toh. Kaum akhwat banyak yang jadi lapa-lapa karena betul. terbungkus semua. Betul sekali. Pas setelah puasa, Bang. Ya. Jadi begini ya, Bang. Saya mengatakan itu tidak boleh, tapi kalau bisa jangan membawa fashion yang seharusnya kita menjadikannya itu diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu. Ya. Menurut abang bagaimana? Sesuai kita tanya nih makanya. Sesuai nggak? Abang tanya kira-kira sesuai nggak? Ya kalau saya enggak sesuai itu. Makanya itu. Abang saja yang bisa dibilang sehari-harinya sibuk ngeplok tapi bicara masalah itu pasti abang mengatakan juga tidak pantas. Memang tidak pantas. Ya sebenarnya cuman kan ya saya tidak bisa juga bilang itu benar atau tidak karena mungkin dia lakukan itu, mungkin dia lagi promo pakaian. Ini saya mau tanya juga Ustaz, itu kan musik itu haram ya? Gimana ya? Kalau itu saya tidak terlalu memahami referensinya seperti apa, tapi saya dari beberapa ustaz yang saya dengar, karena Rasulullah sendiri kan itu menggunakan musik juga ketika dia berdakwah. Seperti dia saat dulu ada namanya hadroh, ya pukulan-pukulan kasidah, kemudian dia sambil nyanyi, tapi nyanyinya bukan nyanyi yang kayak kalian judi, enggak begitu. Tapi nyanyi memang khusus untuk puji-pujian kepada Nabi, salawat-salawat. Kemudian nasyid-nasyid yang sekarang boleh, tapi jangan juga orang itu menggunakan musik kepada hal-hal yang mengarahkan seseorang kepada yang bawa ke dalam jurangnya setan-setan. Nisa Sabian itu haram atau tidak? Nisa Sabian boleh. Sebenarnya dia itu sebenarnya dasar musiknya itu dia gambus. Dan itu tapi kan sudah ada beberapa ini sekarang. Ada beberapa apanya itu? Ada beberapa instrumen sekarang, bukan cuma gambus. Ya. Ada drum, ada gitar, ada apa. Jadi menurut Nisa Sabian itu haram atau tidak? Itu modern. Sudah modern, apa-apa. Bahkan sekarang maulid itu sudah banyak yang mengadakan ketika biasanya selesai ngaji ada ceramah. Kemudian mengaji dulu baru sambutan. Setelah sambutan ada ceramah maulid. Setelah itu ada hiburan, istirahat atau dihibur dengan hiburan nasyid. Nasyid itu menggunakan gitar dalam masjid loh. Gitar dengan kasidah, dengan alat-alat merawis begitu. Mereka mencampurkan antara lagu modern itu bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jadi memang sudah modern memang. Tapi dilihat dulu sebenarnya arah kalimatnya itu mengarahkan kita kepada apa. Kalau saya sih tidak bisa dikatakan haram karena Rasulullah sendiri kan berdakwah menggunakan musik juga. Tapi menggunakan musik. Kemudian kalau kita bicara irama, itu kan kalau orang mengatakan irama itu haram, dan nada itu haram, begini haram.
Kok saya mengatakan tidak. Kenapa? Menurut Karena Anda, menurut tidak usah jauh-jauh. Imam Mekah Abdurrahman As-Sudais itu dia baca Fatihah kalau tidak menggunakan irama kira-kira bagus nggak kedengaran? Kayak bagaimana sih contohnya Ustaz? Coba. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus nggak? Kira-kira jamaah ada nggak yang tersentuh? Nah, Imam Abdurrahman Bagaimana, As-Sudais, seperti apa dia? Imam Syarif Rasyid, coba dia kasih menggunakan contoh, ini. Ustaz, coba kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena orang dengarnya gimana caranya? Gimana caranya ayat-ayat itu masuk ke dalam hati jamaah itu? Ya. Nah, penyatuan hati itu dengan sholatnya itu tergantung imamnya. Kalau imamnya baca ayatnya merdu, ya bisa jamaahnya khusus sholat. Tapi kalau baca juga Alhamdulillahirobbilalamin, ya, ada kayak di bukan lagi kesannya dia menghargai Quran, tapi mengol-ol Al-Quran. Jadi irama dengan nada itu saya tidak bisa katakan haram. Karena saya sendiri kalau memimpin sholat itu saya menggunakan irama yang saya anggap paling. Saya waktu pertama dengar kita sebelum ketemu kita nih ya. Iya. Kan samping rumah aja masjid. Ya, Insya Allah. Saya bilang, wih Masya Allah siapa ini? Wah kayaknya rekaman ini MP3 nih. Pas apa itu ada betul. Masya Allah ada betul Pak. Ada paling orang. Emangnya dipikir saya ini ada betul. kira MP3 Ustaz, orang colok toh. Dia kasih play. Langsung muncul iklan. Anda berkata kita Anda ada betul. Ternyata wujud dia. Itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala, perlu disyukuri. Dan perlu kita merasa bahwa semua itu adalah titipan. Semua itu ada saatnya diambil semua kembali. Jangankan suara, irama, bacaan, bahkan napasnya kita yang selama ini kita pergunakan untuk hidup itu akan ditarik pada saatnya. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau azan kan pakai irama juga Ustaz? Ya, makanya saya katakan tadi tidak bisa kita katakan irama atau nada itu haram. Nah, jadi ya bisa dibilang gini paling haram alatnya atau gimana? Ya kalau ustaz besar ya, ulama-ulama besar mengatakan ya alatnya, ya tergantung alatnya sebenarnya. Tapi kalau saya lihat, kalau ustaz besar biasa mengatakan gitar enggak boleh, drum enggak boleh. Tapi sudah berapa saya hadiri acara itu, mereka membawakan lagu-lagu sholawat menggunakan gitar dengan drum, itu bagaimana coba? Wah, iya. Kontroversi. Karena kan? tidak mungkin kita mau naik gunung baru cari gambus. Ada kita pengen gambus. Datang guys. Datang guys. Ada barongko. Ada barongko ada ayam. Ada pahanya. Boki gambus. Tidak bisa, karena tanpa itu. Masuk akal Ustaz. Jadi apa ya? Kalau tidak salah di otak kiri ya, otak kanan. Yang namanya nada irama itu dia itu titik rangsanya ada di sebelah kiri. Ya, jadi kalau orang sholat itu otak kirinya yang jalan. Kalau dia mendengarkan bacaan, tidak usah bacaan imam. Kalau orang azan bagus itu tergerak hatinya pergi ke masjid karena apa? Karena dia mendengarkan irama-irama dengan nada itu. Sehingga otak kirinya berfungsi dan merangsang hatinya. Ya. Tanya, rumahnya Bu Vina? Oh, Bu Vina siapa? Bu Vina? Enggak tahu. Saya. Nomor 16. Di lorong sebelah. Coba lorong kolona mungkin? Lorong kolona, kalau tidak ada nama Ibu Vina sini. Iya. Lanjut. Intermezzo sedikit. Jadi saya katakan tadi nggak usah jauh-jauh imamnya yang harus dicari bagus suaranya. Kalau muazzinnya sudah bagus, orang tergerak hatinya untuk ke masjid melaksanakan sholat. Karena kenapa? Enak memang. Kita enak juga. Ya. Enak sekali. Jangan saya dulu. Bukan karena ada di sampingku kita toh. Tapi Masya Allah kalau saya tuh kayak maghrib itu, ada yang azan yang saya suka kalau kita azankan yang kayak gini. Hayya 'alas sholat. Oh, itu azannya si Syarif Rasyid. Kita tahu? Kayak gimana itu Ustaz? Coba. Hayya 'alas sholat coba. Lagi banyak orang ini. Enggak apa-apa. Hayya 'alas sholat. Dia kayak nyanyi kan gitu. Itu lagu Jiharka. Masya Allah. Ya. Nah, nantilah kita kalau ada lagi kesempatan untuk ngerekam fullnya apa? Nantilah kita. Ada tuh. Siapa bilang tidak ada? Saya punya channel sini. Nanti. Kamu harus ini. Nanti berikutnya kita rekam. Jadi ya contohnya tadi yang kita bilang kita suka karena memang hatinya kita selain dia kusuk mendengarkan, memang enak memang masuk di telinga kan dan tidak bising kedengarannya. Nah, azan seperti itu biar kencang bagaimana, biar volumenya setinggi apa, kalau azannya semerdu itu, iramanya sebagus itu, orang tidak akan bising, tidak akan terganggu. Tapi yang Anda rasakan seperti apa?
Ya memang enak sekali Ustaz, kayak ada keluar semua jin dari dalam tubuhku Ustaz. Masya Allah. Tuh karena nada. Itu jin kayak ada angkat semua pakaiannya dari dalam tubuhku, bilang, sama Asmi tinggal sini. Ya. Ustaz, ini kan kalau saya lihat kita dari kayak bacaan, dari kayak apa segala macam. Nah, minta maaf ini ya, ilmu yang kita dapat itu Ustaz, apakah kita otodidak pelajari sendiri atau ada memang sosok yang atau orang yang mengajari kita dari begini dulu? Pertanyaannya pintar sekali ya. Jadi nggak boleh lupa daratan Ustaz. Iya, betul. Kacang lupa kulit, kacang nggak ada nyawanya. Astagfirullahaladzim. Jadi dari kesemuanya itu tidak hanya saya dapatkan dari satu guru. Kalau guru saya di pondok namanya Ustaz Syihab, itu beliau itu masih alhamdulillah beliau masih diberikan kesehatan. Beliau itu memang tempat menghafal saya waktu masih di pondok. Saya bersama Ampit Tirawan dan Mukmin dan teman-teman yang lainnya. Kalau bacaan yang abang pertanyakan tadi itu seperti fasoha, tajwidnya, itu saya guru lain juga. Ada namanya Umi Nur Soleha. Umi Nur Soleha itu mengajari saya. Kalau irama-iramanya itu ada namanya Pak Kiai Zainuddin. Jadi gurunya bukan cuma satu, banyak. Nah, dari beberapa guru itu, ketika kita tampil kita campurkan semua, satukan. Nah, dari ahkamul waqaf ibtida'nya, ikhfa'nya, kemudian irama-iramanya, memang sudah kita ukur memang dari beberapa guru itu. Jadi apa yang diberikan oleh guru itu saja yang kita bawakan, jangan sampai melebihi batas. Karena irama juga melebihi batas itu tidak terlalu bagus, nanti kesannya over, kayak over. Betul sekali over. Jadi kalau cengkok Arab dengan menyanyi itu beda. Menyanyi memang punya contoh tuh, mana kita tahu cengkok kalau cengkok Arab itu memang ada cengkok Arab yang memang Makawi tidak sembarang digunakan. Cengkok Arab tidak bisa digunakan di nyanyi. Cengkok lagu dangdut mungkin, lagu pop atau lagu rock tidak bisa digunakan di azan. Seumpama kita azan, kita ngaji, nggak bisa. Kalau contohnya Al-Fatihah ayat pertama dikatakan bacaan Syekh Rasyid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu-gitu aja iramanya. Itu sudah cukup dalam cengkok Makawi sudah pas itu. Tapi kalau yang berlebihan kayak bagaimana? Rabbil Alamin. Tahu gini-gini gitu. Ya, terlalu kayak ulat-ulat bulu kan? Jadi beda kita ngedandut dengan kita ngaji. Ngaji dandut beda, enggak bisa disatukan. Mungkin juga tahu Ustaz, dia terbawa tuh. Dia habis dipanggil job elektron. Ya tapi imam ki. Kok masih gini-gini aja. Jadi sama kalau kita juga nyanyi menggunakan, tapi banyak sekarang ya yang menyatukan di TikTok itu. TikTok dia nyanyi sedikit-sedikit tapi dia kayak bawa irama-irama Arab tapi kedengarannya enak ya. Iya. Tapi setahu saya sih kalau dari Arab, kalau kita ngaji membawa lagu-lagu dangdut ke lagu pop, lagu rock ke bacaan kita enggak sinkron. Terus saya mana tidak baik. Sinkron itu. Nah, kalau dari ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, ayat apa yang paling favorit menurut Pak? Saya paling maksudnya suka yang kita sering, kalau kita jadi imam kita sering bacakan. Saya paling suka tentang ayat-ayat tentang kematian. Ayat-ayat mayat. Kayak bagaimana itu ayat? Contohnya tentang taubat, mati, kemudian surga, neraka. Kayak surah apa itu? Kayak surah Fatir, surah Al-Baqarah ada juga. Kemudian kalau tentang surga neraka itu ada di surah Al-Hasyr. Itu senang saya. Yang paling favorit, yang penting, paling favorit surah Fatir. Setiap kita Allahul ladzi Coba kita Ustaz, terakhir coba kita dari awal sampai. Maksudnya dibacakan? Iya, dibacakan. Oke, saya baca sedikit saja. Wallahu khalaqakum min turab ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Masya Allah. Memang ada enggak? Ada, kayak sama di kulkas. Kalau saja abang ini sudah mempersiapkan dari sebelumnya konsepnya, mungkin saya bisa lebih bagus lagi.
Bisa aja. Nanti kan kita panggil lagi, saya mau Tapi kan larang ini saya abang punya channel ini sini. tiba-tiba lagi di mana ya? Kita kabar. Makanya saya kita itu jangan sampai, kan saya tahu Bapak ini kan jam terbangnya nih, wah melebihi YouTuber Pak. Lagi mau Ngeri Pak. Lagi mau lebih. Ustaz, nanti saya panggil lagi Ya, insyaallah. di hampir podcast. Betul. Oke. Betul. Masih mau gitu? Masih siap. Yang penting tidak ada jadwal toh. Iya, Nah, siap. kita bicara mungkin lebih terbuka lagi toh. Dan lebih Kita banyak akan contoh diberikan. Kita akan cerita lebih dalam lagi, Iya. Ustaz. Oke? dan mungkin lebih yang cetar-cetar lagi kan. Ya harus, Oh, tidak oke. boleh. Siap, Kalau siap. tidak kayak begitu malas. Siap. Tidak Atur saja. clickbait, tidak AdSense, tidak uang itu. Siap atur saja. Ya Terima penting kasih, demi Ustaz. dakwah kan. Iya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.